Halo semuanya, kali ini kita akan belajar caranya membuat kelas dan objek pada pemrograman berbasis objek. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar bahwa kelas adalah blueprint atau rancangan dari sebuah objek itu sendiri. Nah, cara membuat kelas atau sintaknya adalah seperti ini, kelas, kemudian spasi, kemudian nama kelasnya, titik 2, baru bawahnya itu blok kode di dalam kelasnya. Nah, perhatikan nama kelas ini, setiap katanya diawali dengan huruf kapital. Seperti N ini, kemudian seperti K ini. Nah, kalau di dalam Python, ini istilahnya camel case atau camel casing ya. Penamaan menggunakan huruf kapital pada awal setiap kata. Berbeda dengan fungsi, pada fungsi kita menggunakan istilahnya snake casing, seperti itu. Di mana dia menggunakan huruf kecil dan spasinya digantikan dengan garis bawah atau underscore. Nah, objek adalah hasil pemanggilan atau instance dari sebuah kelas. Jadi kalau kelasnya ini, yang kita buat sebelumnya ini, kita panggil. Nah, pemanggilannya seperti ini. Nama kelas, kemudian buka kurung, tutup kurung, seperti ini. Mirip seperti pemanggilan fungsi. Nah, kalau kita panggil kelasnya, kelas yang dipanggil ini menjadi namanya objek. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung aja masuk ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, untuk membuat kelas, kita menggunakan keyword yang namanya kelas. Nah, kemudian spasi baru nama kelasnya. Contohnya ya, nama kelas seperti ini. Kita tidak perlu menggunakan tutup buka kurung ini seperti fungsi ya. Kita kosongkan aja di sini. Kemudian langsung titik 2, baru enter. Nah, di bawah nama kelas inilah baru dituliskan nanti blok kodenya. Blok kode ini akan bisa berisi berupa fungsi, berupa atribut di dalam kelas. Nah, pertama-tama kita akan membuat kelas kosong dulu. Nah, masih ingat ya, kalau kita membuat objek kosong di dalam Python, kita tidak bisa membiarkan dia kosong seperti ini, maka dia akan error. Makanya kita menggunakan control statement, yaitu pass, seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita masukkan objeknya itu ke dalam sebuah variabel. Contohnya, kelas 1, seperti ini, sama dengan baru kita panggil sekarang kelasnya, yaitu nama kelas, kemudian buka kurung tutup kurung ya. Dia mirip seperti saat kita memanggil sebuah fungsi, seperti itu. Kalau saya jalankan seperti ini, kalau saya cek kelas 1 itu, nah dia adalah nama kelas sesuai dengan objeknya, seperti itu ya. Objeknya adalah nama kelas, seperti itu. Kalau saya cek dia menggunakan fungsi type kelas 1 seperti ini, dia akan sama. Dia akan mengeluarkan bahwa kelas 1 ini adalah objek dari kelas yang namanya nama kelas, seperti itu. Contoh lagi, misalnya saya membuat kelas, namanya misalnya motor, seperti ini. Saya buat kosong dulu kelasnya. Saya bisa membuat objek dari kelas motor dengan contoh misalnya nama variabelnya motor 1, sama dengan, kemudian saya panggil kelasnya motor, buka kurung, tutup kurung, seperti ini. Nah, kalau saya cek tipenya sekarang, motor 1 ini, dari motor 1. Nah, dia adalah objek motor, seperti itu. Karena dia dibuat dengan menggunakan kelas motor, seperti itu ya. Nah, saya bisa membuat kelas-kelas motor yang lain, misalnya di sini motor 2, sama kelasnya kita menggunakan motor, misalnya motor 3, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Tanpa perlu saya mengetikkan lagi kelas motornya, isi kodenya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu manfaat kelas juga ya, yaitu reusabilitas, seperti itu. Nah, di dalam pemrograman berbasis objek, biasanya developer atau programmer saat mendesain sebuah program, dia akan membuat banyak sekali kelas, misalnya kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Dan kelas-kelas inilah nantinya yang akan dipanggil oleh programmer, dimasukkan ke dalam variabel dan dibuat objeknya, dan objeknya inilah nanti yang akan menjalankan fungsi-fungsi pemrograman. Oke, itu aja mengenai pembelajaran kali ini. Kita udah bisa membuat kelas yang sederhana ya. Kemudian kita juga udah bisa memanggil atau membuat instan atau membuat objek dari sebuah kelas yang udah kita buat. Lanjut, kita akan belajar mengenai kelas atribut dan kelas metode. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.